Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pembelajaran matematika. Nah, kali ini saya masih akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya ukuran penyebaran data ini mengenai range, jangkauan, kemudian rata-rata simpangan dan simpangan baku. Nah, saya lanjutkan di sini mengenai kuartil ya. Nah, sama halnya dengan rata-rata simpangan, kemudian ada jangkauan dan simpangan baku. Kuartil ini juga memiliki dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk itu, untuk video penjelasan pada sesi kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan kuartil data tunggal terlebih dahulu ya. Nah, nanti sesi berikutnya akan saya post untuk menghitung kuartil data kelompok. Oke. Nah, kita kenalan dulu dengan yang namanya kuartil. Kuartil. Nah, kuartil ini disimbolkan dengan Ki ya. Jadi nanti kalau misalkan Ananda atau teman-teman menemukan pertanyaan nanti Ki berapa, berarti itu yang dicari adalah kuartilnya. Nah, sebelum kita ke rumus kuartil, di sini kalian harus tahu dulu kuartil itu asal katanya. Kuartil itu asal katanya dari kuarto atau kuartet ya. Kalau dalam eh apa ya? Kalau dalam seni gitu ya. Kuartet ini biasanya penampilan seni yang terdiri dari 4 orang. Nah, ini ya. Nah, kuartet atau kuartil ini tadi ya biasanya dibagi pembagian 4 kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, nah pembagian menjadi 4 kelompok. Artinya dalam kuartil ini suatu data itu membagi empat empat bagian gitu. Jadi ketika dia totalnya 100%, jadi ketika dia 100%, maka kalau ketika 4 bagian berarti 100 bagi 4 yaitu masing-masing 25%. Nah, maka ini yang disebut dengan kuartil. Nah, kuartil ini terdiri dari 3 macam ya. Nah, kuartil 1 atau disebut juga dengan kuartil bawah. Kemudian ada Ki 2 disebut dengan kuartil tengah atau biasa disebut dengan median. Kemudian ada Ki 3. Ini disebut dengan kuartil atas. Oke. Jadi nanti jangan sampai terbalik. Untuk Q1 ini dia di bawah ya. Untuk Q2-nya itu di tengah-tengah gitu. Jadi udah pasti ya kalau kalau yang kedua di tengah-tengah. Kemudian yang Q3 atau kuartil 3 ini disebut dengan kuartil atas. Jadi nanti kalau pertanyaannya Q1 adalah atau berapa, berarti yang ditanyakan adalah kuartil bawahnya berapa gitu. Oke. Nah, saya iniin aja ya dalam. Nah, oke. Kalau saya ini langsung saja. Kalau dalam bentuk pembagian di sini, oke. Kalau dalam bentuk pembagian kuartil atau apa dari garis bilangan
kalau kita lihat letak Q1, Q2, dan Q3, oke, karena tadi yang sudah saya jelaskan, kuartil itu adalah membagi 4 gitu. Jadi masing-masing terbagi 25% 4-nya. Kemudian letak Q1, Q2-nya di mana? Nah, letak Q1, Q2, Q3-nya untuk Q1 dia ada di karena kuartil bawah, berarti dia yang pertama, yang 25% yang pertama. Kemudian untuk kuartil 2, nah ini tengah-tengah karena dia nilai tengah, berarti nanti Anda cari nilai yang di tengah-tengah antara 25% yang ini dan 25% yang ini. Jadi nih, nanti dia di tengah-tengah dari 25% yang mengapitnya gitu ya. Kemudian kuartil ketiga berarti yang ini daerahnya ya, atau dia disebut dengan kuartil atas. Oke, langkah-langkah untuk menempuh atau mencari kuartil adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun data menurut urutannya. Nah, berarti di sini artinya ketika Anda menemukan suatu data tunggal, nah data tunggalnya tentunya acak gitu ya. Nah, maka yang Anda akan lakukan terlebih dahulu adalah menyusunnya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda mencari data ke berapa gitu ya. Jadi nanti kalau belum diurutkan, Anda akan merasa kesulitan untuk mencari kuartilnya itu karena akan berhubungan dengan data kesekian gitu. Nah, kemudian tentukan letak kuartil. Nah, nanti akan saya jelaskan step by stepnya cara menentukan letak kuartilnya. Oke, nah letak kuartil ini, nah seperti ini ya. Ini rumusnya, letak QI adalah data ke I, nah ini letak kuartil ke, nah ini nanti kita isi berdasarkan dengan jumlah kuartilnya. Di sana ada kuartil 1, 2, dan 3. Berarti QI ini kita isi dengan kalau akan kita cari kuartil bawah berarti kita isi 1. Data ke I berarti kalau kita cari kuartil ke 1 berarti ini juga kita ganti I. N dikali N tambah 1. N ini adalah jumlah banyak datanya ditambah 1 dibagi 4. Karena dia kuartil berarti dibagi 4. Begitu ya. Oke. Kita langsung coba saja untuk ini. Untuk contohnya. Nah, kita ambil contoh 3.1 bagian A dulu ya. Oke. Contoh. Contoh soal. Oke. Contoh soal kita ambil yang A terlebih dahulu ya. 1, 6, 9, 3, 5, 8, dan 10. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan, langkah apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama kali adalah menyusun dari yang terkecil dulu kemudian yang terbesar. Nah, di sini yang terkecilnya adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, 8, 9, dan 10. Oke, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, setelah kita urutkan ya, kemudian
kita cari letak kuartilnya. Berarti kita dari yang kuartil bawah dulu, yaitu Q1. Nah, rumusnya adalah data, sorry tulisannya jelek banget ya. Data ke I. Berarti data ke I-nya adalah karena kita ingin mencari Q1, berarti kita ganti I-nya 1 dikali N ditambah 1 ya rumusnya. Sini I dikali N tambah 1 dibagi 4. Oke, ini rumusnya. Nah, N-nya adalah tadi kita sudah hitung 7 ditambah 1 dibagi 4. Maka 1 dikali 8 dibagi 4. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, 2 ini bukan kuartilnya, tetapi 2 ini adalah letaknya. Jadi letaknya adalah data kedua. Nah, data kedua. Nah, kita hitungnya di sini. Oke, kita hitungnya data kedua. Data kedua itu berapa? 1 ini data ke-1, 3 adalah data kedua. Berarti di sini yang merupakan kuartil pertama atau kuartil bawah adalah 3. Ya. Ini adalah Q1. Oke. Nah, kemudian kita cari untuk Q2. Q2 berarti data kedua dikali, masih sama ya, N-nya 7 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 2 dikali 7 tambah 1, 8 dibagi 4. 2 kali 8 adalah 16 dibagi 4 sama dengan 16 bagi 4 adalah 4. Oke. Oh, sorry. 16 bagi 4 adalah 4. Berarti Q2 berada di data kedua. Data keempat. Nah, kita cari di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 6. Nah, di sini berarti Q2-nya adalah 6. Oke, saya ubah dulu ya, sorry. Ini 6 ya. Oke, berarti data keduanya atau kuartil keduanya adalah 6. Oke, ini adalah Q2. Nah, selanjutnya kita akan cari Q3. Oke. Q3. Q3. Oke. Data ke-3, 7 tambah 1 dibagi 4. Oke. 3 dikali 8 dibagi 4. 3 kali 8 adalah 24 ya. Dibagi 4. Hasilnya adalah 6. Oke, 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti Q3 letaknya ada di data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9. Oke. 9 ya. Ini adalah Q3. Oke. Seperti itu ya caranya. Kita akan coba lagi untuk latihan soal yang lainnya. Karena Ananda silakan pahami dulu materi mengenai ini. Nanti setelah itu akan saya jelaskan contoh soal yang lainnya ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Akan saya share juga nanti materi bentuk PDF-nya agar Ananda lebih jelas lagi untuk memahami materi yang saya berikan. Oke, sekian materi penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.